Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap untuk renungan? Kalau sudah siap, mari kita siapkan Alkitabnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami lagi untuk boleh bangun. Kami bersyukur juga ada waktu kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik, juga memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kemarin adik-adik sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Ya, hari ini adik-adik kita belajar setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kembali bersama para murid-murid. Wah, para murid senang banget karena Tuhan Yesus kembali. Ya adik-adik, tetapi setelah 40 hari, Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar kota ke suatu daerah di dekat Betania. Tuhan Yesus memberkati mereka, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya adik-adik, kita akan baca firman Tuhan tentang cerita Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya adik-adik, tema hari ini Yesus pergi untuk kembali. Wah adik-adik, mengapa Tuhan Yesus tidak tinggal di dunia saja? Kenapa Tuhan Yesus harus pergi jika ia mengasihi kita? Sebelum kita cari tahu jawabannya, langsung mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan adik-adik saat ditinggal sendirian? Mama dan papa pernah nggak ninggalin adik-adik sendirian di rumah? Pernah Lause. Ya, pasti mama dan papa kasih pesan untuk adik-adik untuk hati-hati di rumah, jangan main keluar, jangan juga buka pintu untuk orang yang tidak dikenal, dan jangan lupa kunci pintu. Pasti adik-adik saat itu merasa sedih, takut, gelisah, dan ingin mama dan papa cepat pulang. Lalu apakah yang terjadi dengan para murid? Apakah mereka juga bersedih karena Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka? Jawabannya tidak adik-adik. Adik-adik tahu bahwa murid-murid bersuka cita. Alkitab memberitahu kita di dalam Lukas 24 ayat 52. Kenapa ya murid-murid bersuka cita? Kenapa mereka tidak sedih? Karena Tuhan Yesus pergi, dia berjanji bahwa dia akan kembali lagi nanti. Dan juga Tuhan Yesus memberikan seorang penolong kepada para murid sehingga mereka tidak merasa sendirian di dunia ini. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi para murid, mengasihi semua orang percaya di dunia ini, termasuk Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. Ya adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapaknya yang ada di surga. Tempat itu, di surga itu betul-betul ada loh adik-adik. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tempat itu sungguh-sungguh ada. Ya, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita orang percaya mengasihinya akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus nanti di sana. Mengapa Tuhan Yesus berjanji akan kembali dan membawa kita ke sana? Kenapa kita tidak tinggal saja di dunia ini? Karena ya surga adalah tempat tinggal abadi kita. Di dunia ini kita hanya sementara adik-adik, tidak selamanya kita di sini. Di surga sanalah tempat kita. Ya adik-adik, hari ini kita sudah tahu janji Tuhan, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang, walaupun kita tidak tahu waktunya, tetapi Tuhan Yesus berjanji akan datang dan akan membawa kita pergi bersama-sama dengan Dia.
Ya, adik-adik semua, hanya Tuhan Yesuslah yang dapat membawa kita ke surga. Oleh karena itu, jangan percaya sama yang lain, percayanya hanya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Dan di dunia ini adik-adik, sambil kita menunggu pergi ke sana dijemput Tuhan Yesus kasih pesan seperti mama dan papa saat meninggalkan adik-adik. Mama dan papa kasih pesan. Begitu juga kita diberikan pesan untuk kita boleh bersaksi. Bersaksi artinya kita boleh menceritakan kepada orang-orang yang belum mendengar dan belum percaya tentang Tuhan Yesus yang adalah jalan satu-satunya ke surga. Ya adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus pergi dan akan kembali lagi menjemput kita. Adik-adik, kita bersyukur kita boleh mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu adik-adik, besok pagi kita akan kembali lagi dengan firman Tuhan yang akan menolong kita mengerti. Sampai jumpa untuk esok hari adik-adik. Dadah.